Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas tentang kedudukan lingkaran. Kemarin kita sudah berbicara tentang kedudukan lingkaran terhadap titik. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan lingkaran terhadap garis. Sama halnya dengan kedudukan lingkaran terhadap titik, ada 3 macam kedudukan lingkaran terhadap garis. Yang pertama, kedudukan lingkaran terhadap garis yang garisnya dia memotong. Yang kedua, jika si garisnya dia berada di tepi dari lingkaran. Dan yang ketiga, jika garisnya dia tidak memotong lingkaran. Oke, nah gimana sih cara menentukan garis tersebut? Apakah dia memotong, apakah dia hanya berada di tepi, ataukah dia tidak memotong sama sekali? Nah, sebenarnya kita sudah pernah membahas, kalian sudah diajarkan tentang nilai dari suatu diskriminan. Masih ingat kan rumus dari diskriminan? Yap, rumus dari diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita bisa memanfaatkan rumus dari nilai diskriminan tersebut. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kalian substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran atau ke dalam bentuk umum dari suatu lingkaran. Oke, nah dikatakan memotong jika apa? Jika nilai diskriminannya dia lebih dari 0. Dikatakan dia berada di tepi jika nilai diskriminannya dia sama dengan 0. Dan dikatakan tidak memotong jika nilai diskriminannya kurang dari 0. Oke, ya, caranya sama, tinggal disubstitusikan saja. Oke, yap. Jadi untuk menentukan apakah dia memotong berada di tepi atau tidak memotong, substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Setelah itu tentukan nilai diskriminannya. Oke, yap. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh. Yang nomor 1. Diketahui garis G, di mana garisnya adalah X plus 7Y plus 10 yang sama dengan 0. Dan lingkaran L, di mana lingkarannya dalam bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 yang sama dengan 0. Oke, pertanyaannya, tentukan kedudukan garis terhadap lingkaran.
Jika memotong tentukan titik koordinat potongnya. Oke. Nah, di sini kita punya contoh yang pertama. Diketahui garis G X plus 7Y plus 10 yang sama dengan 0 dan lingkaran L. Tentukan kedudukan garis G terhadap lingkaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika memotong, tentukan titik koordinat potongnya. Jadi nanti kalau kita di contoh pertama ternyata nilai diskriminannya kurang dari 0, maka kita tidak bisa menentukan koordinat titik potongnya. Oke, langsung saja kita coba jawab. Oke, dari soal sudah diketahui suatu lingkaran G. Suatu garis G, di mana garisnya adalah X plus 7Y plus 10 yang sama dengan 0. Oke, dari awal saya sudah menjelaskan ke kalian caranya seperti apa. Substitusikan saja garisnya ke dalam persamaan lingkaran. Nah, yang namanya garis pasti dia punya, yang namanya persamaan garis pasti dia punya persamaan dengan dua variabel, yaitu variabel X maupun variabel Y. Nah, kalau ada variabel Z-nya gimana? Berarti garis tersebut berada di dimensi 3. Oke. Nah, di sini kita punya garis, ada X dan ada Y-nya. Caranya seperti apa? Nah, kalau kalian mensubstitusikan, kalian harus cermat dalam memilih mana yang mau disubstitusikan, biar simple. Oke, X boleh nggak? Boleh. Y boleh nggak? Boleh. Nah, X kalau dipindahkan nggak ada masalah. Nah, kalau Y yang jadi substitusinya gimana? Ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman misalkan kalau Y-nya yang akan kita substitusikan, berarti nanti substitusi dalam bentuk pecahan. Oleh karena itu, kita substitusikan X-nya. Maka X sama dengan min 7Y min 10. Oke, ya. Jadi yang disubstitusikan nggak harus X, Y juga nggak masalah. Oke, langkah selanjutnya berarti tinggal kita masukkan X ini ke dalam lingkaran L. Lingkarannya yaitu X kuadrat, berarti ketemu min 7Y min 10 kuadrat plus Y kuadrat min 2 dikali min 7Y min 10 min 4Y min 20 yang sama dengan 0. Oke, setelah itu kita operasikan. Nah, ada min 7Y min 10 kuadrat. Supaya lebih simpel, kita gunakan segitiga Pascal. Nah, untuk menggunakan segitiga Pascal, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau kuadrat berarti tinggal kita kuadratkan untuk variabel yang di depan. Dan jangan lupa koefisiennya. Berarti min 7 kuadrat, 49Y kuadrat. Terus, min dikali min plus min 7 dikali min 10. Min 70, jangan lupa dikali 2. Plus 140Y plus 100 plus berapa? 2 dikali 7 plus 14Y plus berapa? Plus 20 min 4Y min 20 sama dengan 0. Oke. Ada yang bisa dioperasikan. Ups, ada yang kurang. Yang kurang mana? Kita melewatkan Y kuadratnya. Oke, saya hapus saja ya. Kita ulangi lagi.
Y kuadrat plus 140Y plus 100 plus Y kuadrat plus 14Y plus 20. Saya pindah ke bawah. Min 4Y min 20 sama dengan 0. Oke. Kita operasikan. 49Y berarti 50Y kuadrat. 140Y 14 min 4 berarti plus 150Y 20 hilang plus 100 sama dengan 0. Oke. Yep. Sebelum dihapus silakan ditulis dulu untuk soalnya. Mohon maaf karena papan tulisnya kecil jadi saya mipil ya. Oke, yep. Saya hapus soalnya. Oke, kita sudah punya persamaan 50Y kuadrat plus 150Y plus 100. Bisa disederhanakankah? Tentu bisa. Yaitu berapa? Kita bagi dengan 50. Ketemu Y kuadrat plus 3Y plus 2 yang sama dengan 0. Oke, tinggal kita masukkan ke nilai diskriminan. Jadi rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Oke, masukkan B-nya. 3 kuadrat 9 min 4 dikali 1 dikali 2 8 sama dengan 1. Ternyata diskriminannya kan sama dengan 1. Bandingkan dengan 0. 1 lebih besar dari 0. Artinya apa? Dia memotong lingkaran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, berarti kita lanjut. Nah, tadi kan pertanyaannya jika memotong, tentukan titik koordinat potongnya. Nah, karena memotong, berarti kita wajib dong mencari koordinat titik potongnya. Dari mana? Ya dari sini. Dari persamaan kuadrat. Oke. Dan dari persamaan kuadrat ini, maka kalau difaktorkan, kita punya Y yang sama dengan 0. Oke. Faktor dari 2, yaitu 2 dan 1. Kalau dijumlahkan 3, berarti plus dan plus. Oke, inilah gampang ya untuk pemfaktorannya. Oke. Karena faktornya udah ketemu, berarti akarnya yang pertama Y sama dengan min 2, dan yang akar kedua Y sama dengan min 1. Oke, Y udah ketemu, tinggal nyari X. Substitusikanlah Y ini ke dalam persamaan garis yang sudah diketahui ini. Oke, berarti X-nya sama dengan min 2 dikali min 7. Berapa? Min 2 dikali min 7, 14. 14 dikurangi 10, ketemu 4. Untuk X yang Y-nya min 2. Untuk X yang Y-nya min 1. Min 1 dikali min 7, 8. 8 dikurangi 10, min 2. Jadi, koordinat titik potongnya berada di titik berapa? Yep, berada di titik 4, min 2
dan min 2, min 1 selesai. Seperti itu cara menentukan koordinat titiknya. Alah, sorry, kok min 2 sih? Jalan. Min 1 dikali min 7 dikurangi 10 berarti min 3. Koordinatnya berada di titik 4, min 2 dan min 3, min 1. Oke, silahkan kalian catat dulu dan silahkan kalian perhatikan lagi atau cermati lagi dari mana bisa ketemu jawaban seperti itu. Oke, yap, kalau sudah kita masuk contoh yang kedua ya. Di contoh yang kedua, misalkan kita punya soal seperti ini. Diketahui garis G X min 2Y yang sama dengan 5. Dia memotong lingkaran dengan pusat dua, min 4 dan jari-jari bukan dan dengan jari-jari empat, 16, 20 akar 10. Tentukan panjang tentukan panjang koordinat titik potong. Oke, yap. Di sini kita punya contoh yang kedua. Ternyata di contoh yang kedua ini si garisnya sudah dinyatakan dia memotong suatu lingkarannya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah tentukan panjang koordinat titik potongnya. Berarti nggak mau, kalian harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Oke, saya kira nggak ada masalah ya. Jawab. Oke, garisnya kita udah punya garis G, yaitu X min 2Y yang sama dengan 5. Nah,
Ternyata untuk lingkarannya diketahui adalah pusat dan jari. Berarti mau nggak mau, kalian harus membuat ke dalam bentuk persamaan atau bentuk umum. Sebenarnya simpel membuatnya ke dalam bentuk umum. Kalau bentuk umum berarti langsung saja x kuadrat plus y kuadrat. Nah, min 2 ini tinggal dikalikan 2. 2 ini dikalikan min 2. Berarti berapa? Min 4x. Min 4-nya dikalikan min 2. Berarti plus 8y. Nah, tinggal nyari C-nya. Masih ingat rumus dari C? A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke, A kecil kuadrat 4. Terus B kecil kuadrat 16. 4 ditambah 16 20 dikurangi akar 10 yang dikuadratkan 10. Berarti plus 10 sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan kalian tidak ada masalah ya untuk menentukan bentuk umum dari suatu lingkaran jika yang diketahui adalah pusat maupun jarinya. Oke, kalau dilihat dari soalnya berarti yang akan kita substitusikan masih x yang sama dengan 2y plus 5. Oke, substitusikan. Berarti ketemu 2y plus 5 kuadrat plus y kuadrat min 4 dikali 2y plus 5 plus 8y plus 10 sama dengan 0. Kuadratkan 4y kuadrat plus 2 dikali 5 10 dikali 2 20y plus 25 plus y kuadrat min 8y min 20 plus 8y plus 10 yang sama dengan 0. Oke, saya hapus ya soal yang di atas. Silakan kalian pause dan tulis lebih dahulu soalnya sebelum saya hapus. Oke, saya hapus ya. Pindah ke atas. Ya, kita perhatikan. Hash 4 ditambah 1 5y kuadrat. Terus 20 min 8 tinggal 20 y 25 min 20 5 ditambah 10 plus 15 sama dengan 0. Kita bagi dengan 5 ketemu y kuadrat plus 4y plus 3 yang sama dengan 0. Oke, kita mau cek dulu nggak diskriminannya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan di soal sudah jelas ya, soalnya dia memotong, tapi tidak ada salahnya. Kita cek dulu. D sama dengan B kuadrat 16 min 4 dikali A dikali C 14 dikali 14 4 dikali 3 12 sama dengan 4. Yap, D nya lebih dari 0. Itu menandakan dia memotong lingkaran ya. Oke, nah karena memotong berarti tinggal kita cari koordinatnya. Nah, koordinatnya berarti di sini ada y, di sini ada y yang sama dengan 0. Faktor dari 3 yaitu 3 dan 1. Kalau dijumlahkan 4 berarti plus dan plus. Bila ketemu lagi. Oke, langsung saja ketemu. Y-nya sama dengan min 3 dan Y-nya sama dengan min 1. X-nya berapa? Substitusikan ke dalam sini. Min 3 dikali 2 min 6. Min 6 ditambah
5 min 1. X-nya min 1 dikali dikali 2. Min 2 ditambah 5. Oke. Ketemu titiknya yaitu min 1, min 3 dan 3, min 1. Oke. Nah, sudah ketemu titiknya, tinggal kita cari siapa? Tinggal kita cari panjangnya. Saya rasa untuk mencari panjang nggak ada masalah ya. Untuk rumus jarak sendiri, rumusnya sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat. X2 nya berapa? 3 min X1 kuadrat ditambah Y2 min 1 dikurangi Y2 yang dikuadratkan, sama dengan akar min 3 dikurangi min 1, berarti berapa? Min 4 dikuadratkan jadi 4 dikuadratkan 12 ditambah berapa? Min berarti ketemu 2 ya. Oke, 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Bisa disederhanakan ke akar 20? Yap, ketemu 2 akar 5. Jadi jarak koordinat titik potongnya adalah 2 akar 5 satuan. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, yuk, silakan dipahami, dicermati. Kenapa bisa sampai ketemu 2 akar 5? Jadi intinya sama antara titik dan garis, tinggal disubstitusikan saja. Ya. Oke. Untuk video kali ini ada tugas nggak? Untuk video kali ini tidak ada tugas. Tapi untuk absensi, silahkan kalian absen di kolom komentar dengan format, nama, kelas, dan nomor absen. Nah, biasanya ada yang nggak bisa komen, itu karena kalian belum punya akun YouTube. Silahkan kalian masukkan alamat email kalian ke akun YouTube kalian. Nah, kalau sudah, pasti kalian bisa komen. Oke. Yap, untuk video kali ini saya akhiri cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.